Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa ba'd. Rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita bersyukur kepada Allah nikmat yang Allah berikan. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah. Jadi rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah tema kita adalah 6 perusak hati atau 6 tanda rusak hati. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad, tepatnya pada perkataan yang ke-12 dalam bab Babul Khumasiyah. Saya bacakan. Biar kayak ngaji ya, saya bacakan dulu teksnya ini. Al-maqalatu tsaniyatu 'asyrah anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya'in awwaluha yuznibuna bi raja'i taubati wa ya'lamuna al-'ilma wa la ya'malun wa idza 'amilu la yukhlisun wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun wa la yardawna bi qismatillahi wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Dari Hasan al-Basri, beliau adalah termasuk tabi'in yang terkemuka. Beliau mengatakan bahwasanya rusaknya hati itu karena 6 perkara. Yang pertama adalah yudnibuna bi raja'i taubah. Mereka melakukan dosa dengan harapan taubat atau dengan harapan tetap mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'lamuna al-'ilma wa la ya'malun. Dan mereka memahami ilmu tapi tidak mengamalkan. Wa idza 'amilu la yukhlisun. Dan ketika mereka mengamalkan, mereka enggak ikhlas. Kemudian yang keempat, ya, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Dan mereka
memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur. Yang kelima adalah wa ma yardawna bi qismatillah. Mereka enggak ridho terhadap pemberian Allah. Wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka membumikan atau mengubur orang yang meninggal di antara mereka, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Ini saya tulis artinya dalam slide biar teman-teman bisa lihat ya. Kita bahas satu persatu ini. Yang pertama adalah mereka sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat taubat. Ya. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada di hati kita sifat seperti ini malah kata Imam Hasan Al-Basri termasuk tanda rusaknya hati kita. Di hati itu kan ada qalbun, hati yang senantiasa hidup, qalbun hayyun. Ada hati yang mati, qalbun maridun. Ada yang ketiga, marid itu sakit ya, qalbun maridun, hati yang sakit. Yang ketiga itu qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau nanti hati kita berada pada posisi yang pertama, hati kita hidup, maka itu sifatnya disebutkan di dalam ayat yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Hati yang hidup itu adalah idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, zadatuhum imana, mereka bertambah keimanannya kepada Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan punya sifat yastajibunal khula, mereka senantiasa menjawab atau merespon apapun yang Allah perintahkan. Itu sifat hati yang hidup seperti itu. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat Allah, maka kemudian bertambah iman. Wajilat qulubuhum, bergetar. Ya. Seperti orang kalau disuruh sama bosnya itu langsung mengerjakan, kira-kira begitu. Responsif, punya sifat respon, ya. Respect. Ya. Yang kedua adalah hatinya sakit. Hati sakit itu bisa masuk pada kategori dia melakukan kebaikan tapi dalam waktu yang bersamaan melakukan kesalahan juga. Ini sakit. Bisa saja dia paginya baik, nanti siangnya nggak baik. Bisa saja dia melakukan sholat, tapi juga dia melakukan kemaksiatan. Yang ketiga itu qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu hatinya mati. Ini udah nggak berfungsi. Ya. Kalau hati yang kena penyakit, misalkan penyakit liver ya, atau penyakit apa yang hubungannya dengan hati, itu masih bisa berfungsi. Tapi kalau sudah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, nggak punya respon, diajak kebaikan bisa jadi malah marah, ya. Kemudian senangnya berbuat dosa, misalkan udah lagi nggak mau berbuat kebaikan, misalkan. Nah, kalau kita lihat dalam organ tubuh kita, maka hati itu adalah rajanya. Hati adalah raja. Dalam satu hadis disebutkan, ya, yang menyebutkan bahwa hati itu raja itu adalah hadis yang berbunyi bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya, kalau dia baik maka baik semuanya. Kalau buruk buruk semuanya. Ala wahyal qalbu.
Nah, banyak orang memikirkan kepalanya saja, apa yang ada dalam kepala. Ini yang kita sebut dengan IQ. Banyak orang berpikir tentang hal itu. Belajar dia mati-matian untuk bisa pintar misalnya. Banyak orang yang berpikir hanya bagaimana membuat badannya itu bagus. Ikutlah dia gym misalkan, biar badannya itu bagus atau sehat. Tapi sedikit orang yang berpikir bagaimana hatinya itu baik. Sedikit orang yang berpikir dia pintar juga jujur. Banyak orang yang hanya berpikir pintar saja tapi nggak jujur. Itu yang susah dicari di hari ini. Banyak orang pintar tapi nggak jujur. Berarti ada problem dalam hatinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam Islam ini hati sangat mendapatkan perhatian yang luar biasa. Oleh sebab itu Imam Hasan Al-Basri juga memberikan indikator-indikatornya. Kalau misalkan hati kita sudah masuk pada kategori yang 6 ini, maka dia bisa disebut hati yang problem, hati yang bermasalah, hatinya rusak. Ya, saya sebutkan yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat tobat. Jadi dia tahu bahwasanya itu sesuatu yang dianggap berdosa gitu. Kalau dilakukan dosa dia. Tapi dia melakukan hal itu karena dia menganggap bahwa nanti juga saya bisa tobat lagi. Allah juga maha baik. Itu ternyata hati yang sudah pada kecenderungan itu termasuk hati yang bermasalah. Kalau hati kita cenderung seperti itu berarti kita hatinya bermasalah. Kalau hati kita dibiarkan seperti itu terus bisa jadi nanti masuk pada kategori bukan saja marid tapi juga mayit. Kalau sudah mati ya otomatis ya tidak bisa difungsikan lagi. Ini yang pertama, problem pertama, indikator pertama di mana orang hatinya disebut rusak atau sakit. Ini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di dalam syarah kitab ini disebutkan biroja'ir rahmati wa dzalika taman. Dengan mengharap rahmat Allah dan itu hanyalah sesuatu yang sifatnya angan-angan. Gitu ya. Bisa jadi kita nggak melakukan kebaikan. Ya. Karena sudah sampai pada tahapan nanti juga diterima taubatnya sehingga melakukan dosa terus. Gitu. Ya. Memang Allah punya sifat rahmah. Bahkan kita ketika melakukan kesalahan, ya, Allah juga kemudian memanggil kita dengan kalimat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah berbuat israf, berbuat kerusakan pada dirinya, berbuat sesuatu yang salah pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Memang Allah bilang seperti itu kepada kita. Dan Allah memang rahmatnya sangat luas bagi kita. Tapi tentu bagi orang yang punya perhatian besar terhadap baiknya hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia pun mau ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hati yang terbaik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Semua kita mau tuh dipanggil dalam keadaan itu. Saat hati kita tuh tenang. Saat hati kita tuh dalam kondisi selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mau seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mati dalam keadaan itu kalau kita produktivitasnya lebih kepada perbuatan dosa. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga ya, kalau kita membiarkan diri kita pada dosa, itu kemungkinan untuk melakukan dosa yang lebih besar itu lebih mungkin dibanding orang yang tidak melakukannya. Orang yang terbiasa bermaksiat matanya, misalkan, maka bisa jadi dia akan melakukan maksiat lebih daripada itu. Orang yang biasa melakukan meninggal sholat yang ditunda-tunda, bisa jadi nanti kemudian dia juga akan berani meninggalkan sholatnya. Kalau dia sudah berani meninggalkan sholat 1-2 kali, maka dia menjadi mudah baginya untuk meninggalkan sholat 100%. Di dosa itu melahirkan dosa yang lain, kebaikan juga melahirkan kebaikan yang lain. Gitu. Ya. Jadi
terlepas dari sifat rahmat yang Allah miliki kepada kita dan taubat Allah itu selalu terbuka bagi kita, tapi bagi mereka yang punya perhatian terhadap hatinya, agar hatinya selalu hidup, hatinya selalu respon terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, tenang, karena saadah itu adanya di sini, teman-teman. Ketenangan itu adanya di sini. Kebahagiaan itu ada di hati. Jangan cari kebahagiaan pada harta, itu gak akan pernah dapat. Jangan cari kebahagiaan pada istri, pada anak, itu pun bisa jadi nggak akan dapat. Kalaupun dapat, sifatnya hanya sementara. Mau ini beli, mau istri nikah. Tapi setelah itu, apakah itu bisa sesuatu yang sangat abadi? Tidak, teman-teman sekalian. Karena pada hakikatnya, kata para ulama, ya kebahagiaan itu ada pada hati kita. Itu yang disebut dengan ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, seperti yang saya tuliskan di dalam slide, biar teman-teman bisa melihat terus. Yang kedua, tanda rusaknya hati itu adalah mereka menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Ilmu itu harus diamalkan, teman-teman. Kenapa harus diamalkan? Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Kalau nggak diamalkan, nggak bermanfaat. Diajarkan jadi manfaat. Ya. Saya misalkan gitu ya. Obsesi saya sebagai seorang guru, katakan, ya, atau pendakwah misalkan, itu bukan pada letak berapa yang saya dapatkan secara materi ataupun kemudian secara katakanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Obsesinya bukan itu sebenarnya. Mungkin kalau mau dibanding-bandingkan lebih besar kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang berdakwah kepada manusia, kepada ya orang yang membutuhkan dakwah itu sendiri, itu disebutkan dalam hadis adalah lebih berharga dari unta berwarna merah. Mungkin kalau hari ini lebih berharga dari alpat. Ya nggak bisa dihargai dengan materi seperti itu. Maka sama, tujuan saya menyampaikan ilmu itu adalah bagaimana bisa diamalkan. Minimal buat saya pribadi, saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Terlebih kepada teman-teman sekalian. Maka ketika teman-teman mengamalkan ilmu yang didapatkan, ya, maka disitulah berdasarkan konsepsi ini, ya, berarti hati kita itu masih baik. Kalau kita itu punya ilmu, kita mau mengamalkan. Tapi kalau kita sudah tidak punya pikiran untuk mengamalkan apa yang kita peroleh dari ilmu itu sendiri, udah, ya, itu tanda bahwa hati kita itu akan terus bermasalah. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, disebutkan dalam sebuah perkataan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu adalah bagaikan pohon yang tidak berbuah. Masih manfaat ya? Maka setiap amal yang jenengan lakukan, perbuatan yang jenengan lakukan dari ilmu yang diperoleh, itulah yang kemudian, ya, menjadi kebaikan-kebaikan bagi hidup jenengan. Disebutkan di sini, fala faidata fil ilmi idza lam ya'mal bihi wa innama thamratul ilmi al-amalu bihi. Dalam penjelasan kitab ini, tidaklah ada faidah, ada manfaat dalam sebuah ilmu idza lam ya'mal bihi. Ya. Ketika ilmu tersebut tidak diamalkan, wa innama thamratul ilmi al-amal bihi. Buah dari ilmu itu adalah diamalkan. Kecil apapun. Maka bukan banyaknya hafalan yang kita miliki misalkan, ya, kalau tidak diamalkan, lebih baik sedikit tapi diamalkan, apalagi banyak diamalkan. Tentu akan berbeda posisinya orang yang hafalannya banyak diamalkan dengan orang yang hanya hafal tapi tidak diamalkan. Itu berbeda sekali. Karena pesan Al-Quran itu adalah
bagaimana disebutkan ya oleh Aisyah ketika Rasulullah SAW ya, pernah para sahabat bertanya tentang Rasul, bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ketika dia teramalkan, itu adalah ketika Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran itu dia seperti Al-Quran yang berjalan dalam kehidupan. Kalau Al-Quran memerintahkan kita baik, ya baik. Al-Quran memerintahkan kita meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perbuatan buruk. Al-Quran memerintahkan kita harus tawadu kepada orang lain, maka kita tawadu, dan seterusnya. Al-Quran memerintahkan kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, misalkan di negara ini, maka kita berusaha untuk meninggalkan. Itu diamalkan dan berfaidah ilmu itu. Kalau tidak diamalkan, ya sayang, ya. Gak ada manfaatnya, ya. Gak akan menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan rahimakumullah, ini nggak kalah penting. Ya. Kalau hati kita juga punya potensi seperti ini, hati-hati ya. Jika mereka mengamalkannya, tapi mereka nggak ikhlas. Ya. Wa idza amilu la yukhlisun. Ya, disebutkan dalam di sini ya syarahnya, wa idza lam yukhlisul mar'u fil ibadati lam yusaddaq fiha, atau lam yusaddaq fiha. As-sidqu aslun wal ikhlasu far'un. Ya. Wa man da'al imam wa min du'ail imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an ya dalilal hayyari dilni ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikas mukhlasin. Sebutkan di sini, apabila tidak ikhlas seseorang di dalam beribadah, lam yusaddaq fiha. Dia lam yusaddaq fiha atau lam yusaddaq fiha. Lam yusaddaq fiha berarti artinya dia belum jujur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dia itu melakukan satu amal tapi nggak ikhlas ya, atas amal yang dia lakukan, dia bohong sama Allah. Dia nggak jujur sama keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu harus atas dasar keikhlasan. Ini yang pertama. Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. As-sidq, kejujuran itu adalah inti, dasar, dan ikhlas itu adalah cabangnya. Di antara doa Imam Ahmad tentang hal ini adalah disebutkan di sini, ya, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang mereka itu shadiqin, jujur dengan keimanan mereka. Waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya, ini antara doa Imam Ahmad ya dalilal khiyari dilnya ala tariqis shadiqina waj'alni min ibadikal mukhlasin. Doa ya, yang harus senantiasa kita panjatkan agar amal yang kita lakukan senantiasa ikhlas. Jadi berbuat baik itu jangan nunggu ikhlas, berbuat baik saja dulu sambil kita kemudian melatih keikhlasan kita. Bukan kemudian kita berpikirnya, nggak mau saya berbuat ini takut nggak ikhlas. Bukan begitu, saya nggak sedekah takut nggak ikhlas. Saya nggak mau beramal takut saya nggak ikhlas. Bukan, tapi lakukan saja perbuatan apapun yang itu baik sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu selalu diberikan ikhlasan. Jadi harus dipaksa terlebih dahulu agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Itu kalau pada derajat yang lebih tinggi yang disebut dengan mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Itu kata mukhlas itu diidentikan dengan sifat Nabi, mukhlason nabiyya. Kalau sudah pada tingkatan itu susah setan mengganggu kita. Kita belum sampai pada tahap itu. Ya, mau berbuat baik saja kita ya masih ya, belum total, masih hitung-hitungan sama Allah.
ini berpahalanya berapa. Itu juga bisa jadi tahapan kita gitu. Tapi pada tahapan yang lebih baik sebenarnya udah nggak berpikir tuh tentang hal itu. Udah nggak berpikir tentang pahalanya nanti berapa. Udah karena Allah aja, bukan karena pahala. Karena kalau sudah karena Allah, nanti bisa jadi nggak akan ada angka-angka itu. Ya. Bukan lagi 27 derajat misalkan, bukan lagi misalkan misalkan pahala yang diberikan kalau kita baca Al-Quran 10 kebaikan. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan lebih daripada itu. Gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, rahimakumullah, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Mereka makan rizki Allah namun tidak bersyukur. Kita tuh gak sadar gitu, bahwa apapun yang kita makan, kita pakai, kita nikmati hari ini, apapun itu, semua itu dari Allah. Kita gak sadar itu. Air yang kita minum, nafas bangun tidur, mau tidur kembali, dimudahin sama Allah. Berapa banyak orang yang mau tidur saja susah. Gak bisa tidur dia seharian. Kita mudah sekali tidur baru nempel langsung ngorok misalkan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati itu semuanya. Kita anehnya nggak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya tuh kalau udah dapat uang sekian baru bersyukur gitu. Itu kita. Padahal nikmat itu yang paling rendah itu harta, yang paling tinggi itu kesehatan. Jangan dibalik-balik ya. Orang gara-gara sakit gak bisa ngapa-ngapain. Orang gara-gara sakit uang banyak pun habis akhirnya. Nah ini ada perkataan yang bagus saya kira disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Irda biduni walzam jiddan. Fatanaqqal ilal a'la wal anfus. Wa bihi tahna wa bihi wa fihi tabqa wa tahfad bila ina dunya wa ukhra thumma tataraqqa min dhalika ila ma huwa aqra'inan min huwa ahna. Disebutkan di sini ridholah kamu kata beliau biduni walzamhu jiddan ya. Dengan yang sedikit dan bersungguh-sungguhlah. Walaupun sedikit bersungguh-sungguh. Walaupun cuma sedikit kita tetap merasa alhamdulillah ya Allah. Dan benar-benar menikmati yang sedikit itu. Dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatanaqqal ilal a'la. Ya. Maka nanti kamu akan mendapat yang lebih tinggi daripada itu. Lebih baik bahkan wal anfus wa bihi tahna. Dengan begitu kamu akan bahagia. Wa fihi tabqa, maka engkau pun akan kekal. Wa tahfad bil aina, dan kamu akan terpelihara tanpa lelah di dunia. Jadi kalau kita tuh nggak bersyukur walaupun itu bikin kita lelah, capek kita. Tapi kita bersyukur walaupun sedikit itu buat kita tenang. Ya. Bikin kita itu lapang. Dan kita itu ya nggak sakit juga akhirnya gitu. Karena tadinya nggak bersyukur, akhirnya kita itu nggak tenang, depresi, pikiran galau dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita bersyukur, kita dikasih nikmat hari ini bisa sholat. Ya, berapa banyak orang yang nggak sholat. Alhamdulillah ya Allah bisa minum air. Ya Allah. Jadi semua dimensinya syukur gitu. Syukur yang ada nanti datang yang enggak ada. Ya ini ya rahimakumullah. Maka tingkat ya yang harus dalam bersyukur itu terus harus kita tingkatkan. Ya, terutama kalau kata Imam Nawawi mulai dari yang wajib kita lakukan. Apapun yang diperintahkan kita kerjakan. Karena nanti kalau kita udah bisa melakukan yang wajib ini mudah bagi kita melakukan yang sunnah.
Kita susah melakukan yang sunnah, kalau yang wajib saja enggak. Boro-boro melakukan ya, sholat sunnah misalkan, yang wajib saja kita malas. Boro-boro kita mau melakukan sholat malam misalkan, yang wajib saja kita malas. Boro-boro kita mau puasa sunnah, yang wajib saja kita banyak alasan misalkan. Jadi tahapannya seperti itu, harus dimulai dari yang wajib, baru nanti yang lain. Afdoliyah, dan seterusnya. Afdoliyah misalkan, sholat berjamaah itu afdoliyah. Walaupun ada juga yang mengatakan fardu ain. Tapi mungkin itu lebih kepada mereka yang rumahnya dekat dengan masjid. Agak jauh, beda. Dan rahimakumullah, ini yang keempat saja. Yang kelima adalah mereka tidak rela dengan bagian dari Allah. Udah nggak bersyukur atas yang Allah kasih. Yang kelima, hati udah rusak, hati bermasalah kita nih. Nggak ridho kita sama apa yang sudah Allah kasih. Protes loh. Itu kok dia nggak sholat rajin, dikasihnya banyak, saya ya Allah. Loh, protes kita. Dia nggak pernah saya lihat ke masjid ya Allah. Ya. Istrinya nggak berkerudung ya Allah. Misalkan gitu ya. Tapi kok dia gampang banget gitu. Saya ya Allah. Ngatur-ngatur Allah kan. Saya ya Allah rajin ke masjid ya Allah. Tiap hari malam minggu kajian ya Allah. Kok begini-begini aja. Ya Allah. Itu kita ada sifat itu enggak ridho. Padahal kata para ulama, Imam Syarawi mengatakan beliau adalah Qadatul Mufassirin ya. Beliau adalah termasuk orang yang paling didengar atau orang yang paling dirujuk dalam masalah tafsir pada abad modern ini, walaupun orang yang sudah meninggal. Beliau pernah mengatakan bahwa selain tadi dua hal, rezeki yang paling rendah adalah harta atau uang, yang paling tinggi adalah kesehatan, kemudian ada yang paling utama itu adalah ya, aulad salihin, anak-anak yang saleh. Yang keempat itu adalah rezeki yang paling utama. Apa rezeki yang paling utama? Itu ridho terhadap apapun yang Allah tentukan kepada kita. Nah ini teman-teman sekalian, susah kita kalau nggak punya sifat ridho dalam apapun. Kasih sama Allah harta, dikit kita ngedumel, banyak pun bisa jadi ngedumel juga. Ketika orang di awal sudah hitung-hitungan sama Tuhan, dia akan terus hitung-hitungan. Makanya kita harus belajar terus, melatih diri terus ikhlas. Maka dengan mudah kita ridho. Terus kita latih itu. Dengan mudah juga kita bersyukur. Kalau orang sudah ridho maka dia bersyukur. Nah komplain sama Allah. Ya, kebaikan di dunia itu nggak seberapa teman-teman sekalian. Yang paling penting itu kebaikan di akhirat. Itu nggak penting sebenarnya. Susah pun kita di dunia nggak ada masalah. Gitu. Karena kebaikan yang Allah kasih itu sudah jauh lebih banyak. Ketika orang dikasih sakit hanya dalam waktu beberapa hari misalkan, ada yang diuji sakit tangannya misalkan, ada yang diuji sakit kepalanya misalkan, ada yang diuji sakit matanya misalkan. Kalau kita perbandingkan dengan apa yang sudah Allah kasih, mungkin bisa jadi jauh lebih banyak waktu atau usia yang Allah sudah berikan kepada dia dalam bentuk kenikmatan. Tapi kan kita melihatnya pas sakitnya saja, kok dikasih begini gitu. Ini belajar kita ridho dengan apapun yang Allah tentukan kepada kita, dan ini ya sifat orang yang hatinya bagus. Ya, tapi kalau kita sudah nggak ridho, oh ini berat teman-teman. Ya. Yang terakhir adalah yang keenam, orang yang nggak bisa mengambil pelajaran dari orang mati. Padahal dia udah sampai nganterin kan, dia nggak ngambil pelajaran. Ya, makanya sebaik-baik pelajaran itu adalah kematian. Kafa bil mauti, oh, ya, mau'izatan ya, oh, wa'idhah. Baik-baik ya. Peringatan itu adalah kematian.
teman-teman sekalian, kita kemarin sudah belajar itu tentang orang yang kalau sudah sibuk dengan kemegahan dunia, ya yuhibbunad dur wa yansawnal kubur. Kita masih ingat itu ya. Kemarin kita ngebahas itu, orang kalau sudah sibuk dengan kemegahan dunia, bermewah-mewah dengan rumahnya, ya kadang-kadang lupa dia yansawnal kubur. Dia sampai lupa dengan persiapan atau bekal saat dia nanti masuk dalam kubur. Dalam hadis disebutkan, ya, yang pernah saya sampaikan juga hadisnya disebutkan juga di sini. Hadisnya innal kubra awwalu manazil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanja minhu fama ba'dahu asyad minhu. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama akhirat kita. Jadi sebelum kita nanti sampai di alam akhirat, kita akan masuk pada alam barzah yaitu kubur. Fa inna jaminhu, ketika seseorang itu selamat saat dalam kubur, maksudnya nggak disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisar minhu, maka pasti setelahnya dia akan lebih tenang, akan lebih mudah, ya. Wa in lam yanja minhu, ketika dia nggak selamat saat di kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu asyad minhu, maka setelahnya dia akan mendapatkan keadaan yang lebih parah lagi. Ya teman-teman sekalian, maka ya kita terus minta sama Allah. Nah, di antara sunnah di sini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kalau kita datang kepada orang yang meninggal, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyyin wa akhluf 'uqbahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya. Kalau kita datang ke orang yang meninggal itu, maka kita disunahkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatlah orang ini di sisimu termasuk orang-orang yang baik. Waja'al kitabahu fi 'illiyyin, dan jadikanlah catatan amal saleh dia itu pada 'illiyyin, ya, tingkat yang tinggi. Bahu, maka gantilah ya fil akhirin, dengan yang lebih baik bagi keturunan-keturunannya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau cegah ya dari kami ajrahu, kebaikan untuknya, wala tuftinna ba'dahu, dan jangan engkau memuji, memberikan ujian setelahnya. Hadirin rahimakumullah, ini 6 hal, semoga jadi peringatan buat kita semuanya. Semoga kita selalu menjaga hati kita semua biar tidak rusak, ya, tidak dalam kondisi yang berat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nanti semuanya akan berkumpul ya di surga Allah, dan tanda-tanda orang yang akan berkumpul di surga Allah. Lalu memaintain hatinya dengan baik. Jaga betul hatinya dengan baik. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan pada jamaah semua. Monggo kami buka 2 pertanyaan untuk jamaah yang ingin bertanya. Silahkan. 1, 2. Yang dekat dulu nggih, Mas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hati, Pak Ustadz. Apa fungsi hati dan bagaimana cara kerjanya? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai makmum yang tahu ketika imam itu tadinya baca ayat dari awal, cuma lompat ke ayat lain, balik lagi ke ayat awal. Nah itu sikap kita apakah
nunggu imam jeda atau nerobos untuk meluruskan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang masalah hati gitu ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan satu hadis walaupun dengan artinya. Di hati itu memang raja bagi tubuh kita. Jadi kalau kita sebut raja berarti fungsinya sangat vital. Sangat vital. Ya, kita itu bolehlah fisik kita kuat, fisik kita luar biasa. Mungkin juga kita cerdas, pintar. Tapi kalau hati kita jauh dari keimanan, itu gak ada maknanya sebenarnya. Ya, oleh sebab itu, fungsinya vital sekali bagi tubuh kita. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerja dia adalah dia itu seperti rohnya. Ya. Dia seperti rohnya. Kalau roh itu tidak ada, ya sudah. Orang itu nggak ada maknanya. Ya. Walaupun nanti memang sifat hati itu disebutkan sesuai dengan namanya, dia adalah qalbun. Selalu apa? Bulak balik. Ya, qalbun. Makanya kita diminta untuk berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini ya teman-teman sekalian. Sifatnya adalah selalu berbolak-balik, kemudian dia kerjanya adalah vital dalam tubuh kita. Ya, sebab itu ya kita harus senantiasa menjaga agar dia selalu baik seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan di awal ada 3 ya kategori, 3 tingkatan itu. Ya, semoga hati kita senantiasa hidup qalbun hayy, bukan qalbun marid, hati yang senantiasa sakit, bahkan lebih parah lagi qalbun mayyit, hati yang mati, yang sudah tidak berfungsi. Apa tandanya? Ketika disampaikan kebaikan pada mereka, maka mereka tidak merespon atas kebaikan tersebut. Ya. Yang pertama, yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengingatkan ya, bacaan imam ketika imam salah. Ya, ini akan seperti itu. Ya, sampai dia salah lagi, nah, dari awal lagi. Ya, posisi makmum bagaimanapun juga tidak boleh menghentikan sholat mestinya. Posisi makmum itu tetap harus mengikuti imam. Ya, innamal ju'al imam liutamma bihi. Ya, kalau di antara makmum yang ada tidak bisa membenarkan bacaan tersebut dan imam sudah repotan dia ya ulang-ulang tetap salah juga, mestinya imamnya juga tahu diri gitu. Ya, tidak usah lagi dipertahankan dengan bacaan itu. Ya, bisa saja karena bacaan surat itu bukanlah rukun dalam sholat, ya sudah langsung saja dia menyelesaikan. Maksudnya ruku. Ya, biar makmum yang lain juga ya tidak terbawa kondisi dengan imam gitu. Ya, makanya sering kali diingatkan juga oleh saya gitu ya. Menjadi imam itu bukan latihan. Ya, kalau sudah menjadi imam itu sebenarnya bukan lagi murojaah hafalan. Yang dibaca yang memang sudah kita anggap paling bisa gitu. Sehingga itu nggak mengganggu kehusyuan dalam ibadah. Jangan dia baru ngapalin, belum kuat, langsung dibaca dalam sholat. Akhirnya banyak lupanya dia. Kasihan makmumnya itu. Atau dia baru hafal Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman semuanya. Kesel itu makmumnya gitu kan. Gak usah lah. Permudah saja jadi imam itu, nggak usah repot-repot gitu. Baca yang panjang, baca yang hafal saja, atau baca yang pendek saja, selesai. Gak usah panjang sampai kita nungguin lama baca apa gitu. Begitu kita nggak hafal gitu, yang dibaca sama imam itu apa gitu. Yang ada kita bawanya kesel aja. Ya apa sih yang dibaca lama banget sih. Itu ya, jadi sederhana saja sebenarnya secara fikih, nggak terlalu menjelimet ya. Kalau didapati imam seperti itu ya kita yang makmum benerin. Kalau nggak bisa benerin ya gimana lagi. Seharusnya posisinya imam yang menyudahi sholatnya atau yang menyegerakan untuk ruku gitu maksudnya. Seperti itu. Gitu ya kira-kira ya jawabannya. Gitu.
Di sini di mana itu sholatnya? Bukan di sini kayaknya. Tadi. Oh saya pantesan di belakang kayak ada yang aneh dengernya. Kok salah ini kayaknya ya. Tapi saya tadi barusan. Iya begitu kalau menurut saya memang ya jadi imam tuh muter-muter ya. Tapi akhirnya oh gitu ya. Dia juga nggak ngerasa bagaimana ya. Iya itu kan apa insya Allah nggak kita nggak salah sholatnya. Ya nggak jadi salah gitu ya. Ya nggak jadi salah. Ada yang benerin nggak itu? Saya juga di belakang nggak kenal lagi. Ya kalau di dalam fikih fikih apa fikih Syafi'i ya dibenarkan ya bacaannya salah ya kita luruskan ya. Memang yang saya belum baca langsung ya tapi saya pernah mendengar penjelasan dari mereka itu yang mereka Hanafi itu tidak dianjurkan dalam Hanafi ya imam itu dibenerin gitu, untuk menjaga kehusyuan dalam sholat gitu. Maka mungkin kalau kita perhatikan seringkali mereka dibenerin nggak dengerin gitu ya kira-kira begitu ya padahal dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan ya. Karena kenapa orang dalam kasus dia salah ruku atau sujud saja ada sujud sahwi misalkan seperti itu kan atau dalam masalah rakaat saja ada sujud sahwi maka membenarkan pun itu atau bisa saja menggunakan ya kalau dalam ruku kan kita bilangnya subhanallah ruku gitu ya, dari situ kita pahami bahwa membenarkan imam itu diperbolehkan secara fikih jadi mestinya nggak terlalu kaku akhirnya kalau dia kaku terus aja kan dibenerin juga nggak ini ya jadi itu pelajaran buat kita ya sebenarnya kalau secara fikih ya kita bisa pertama membenarkan dia kalau ternyata nggak benar juga ya maka seharusnya imamnya yang sadar betul misalkan nggak dilanjutkan langsung ruku itu nggak apa-apa sebenarnya bukan sebuah kesalahan fatal dalam sholat seperti itu mas ya Allah alam bisawab kira cukup ya